Kasih Tuhan, yang bersuka cita boleh katakan yes. Sebelum sudah duduk, saya mau saudara lihat kiri kanan dan ngomong sedikit sama teman sebelahnya. Hari ini kamu kelihatan lebih gemuk sedikit. Sedikit, kamu kelihatan lebih gemuk sedikit. Kamu gemukan deh kayaknya. Kamu juga gemukan. Tapi gak banyak, puji Tuhan. Amin. Sudah bersuka cita dalam hadirat Tuhan? Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan baik. Walaupun keadaannya tidak baik, Tuhan kita tetap baik. Dan kalau Tuhan tetap baik, maka kita akan dipimpin dari kebaikan kepada kebaikannya. Dan kita gak akan pernah dibiarkan sendirian. Amin saudara. Yes, silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang sudah melayani Tuhan, melayani kita semua melalui pujian. Thank you Lord, thank you. Terima kasih semua. Puji Tuhan, amin. Senang kembali bisa bersama dengan saudara. Selamat datang di bulan Juli, bulan yang ke-7 dari tahun 2023. Yes, tadi Daniel Nathanael sudah sampaikan bahwa ini adalah semester yang kedua. Cepat ya saudara ya, 6 bulan udah lewat, udah masuk bulan yang ke-7. Dan kita mulai dengan sebuah tema yang baru, yaitu giving and generosity. Pemberian dan juga kemurahan hati. Cuman saya ingin memulai khotbah 2 bulan ini dengan tema tersebut, tapi dengan perspektif dari Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa memberi itu hanya sekedar uang. Saudara jangan berpikir bahwa kebaikan hati itu adalah sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk yang disukai, selalu disukai sama orang. Karena baik kan selalu disukai, saudara. Tapi belum tentu, saudara. Mari kita akan lihat dari perspektif Tuhan. Dan pada hari ini kalau saudara siap, sekali lagi saya mau saudara katakan yes. Oke, siap dengan catatan saudara, siap dengan pad saudara, siap dengan Alkitab atau Alkitab saudara. Saudara yang beribadah secara online juga tentu saja saya berharap bahwa saudara tetap alert, saudara tetap bisa mendengar dan menangkap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya kasih judul khotbah Giving and Generosity ini dengan judul yang pertama, kasih, pengorbanan, dan kebinasaan. Agak sedikit unik memang, tapi itu yang saya dapatkan, yang saya mau sampaikan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Saya mau saudara kita membaca bersama-sama karena ini adalah ayat yang menjadi tema dari kekristenan. Karena begitu besar kasih Allah. Kalau saudara sudah bersama dengan saya siap untuk membaca, mari kita akan baca 1, 2, 3. Memang tetap perlu pemimpin saudara. Kalau enggak saling mendahului dan saling acak-acakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu bagian pertama, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, pemberian berupa pengorbanan, dan yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bapa kita, oleh Bapa adalah kasih yang walaupun saudara, walaupun dia tahu ini kebesarannya, walaupun dia tahu ketika dia mengasihi, ketika dia memberikan sesuatu, ada aja orang yang akan nolak. Dia tahu, dia ngerti bahwa ketika dia memberikan kasihnya, dia mencurahkan kasihnya, memberikan semua yang terbaik yang dia punya, dia tahu bahwa dia akan ditolak, dia tahu bahwa dia akan ditinggalkan, dia tahu bahwa dia akan dikhianati, dia tahu bahwa dia akan dibenci, dia tahu bahwa dia akan dipukul, dia tahu bahwa dia akan disiksa, dia tahu bahwa dia akan dianiaya, bahkan dia tahu dia akan dibunuh. But anyway, karena begitu besar kasih Allah. Saudara, saya nggak tahu ya, kalau anak-anak muda di sini ketika tahu bahwa cintanya akan ditolak, kira-kira akan diterusin nggak? Oh, ada anak muda yang bilang sama saya, oh itu tantangan pastor. Justru ketika saya ditolak, saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk diterima. Oke? Begitu diterima, terus dihempaskan. Iya diterima sih. Wah, dia terima cinta saya, saya menang. Terus udahnya dicampakkan, dia pergi sama yang lain. Dikhianati. Dan saudara akan tetap mencintai. Ini model kebesaran kasihnya Tuhan
yang ditunjukkan pada saat dia tahu bahwa dia akan dikhianati. Dia tahu begitu dia mencintai, lalu yang dicintainya ini selingkuh. Dia tahu, tapi dia tetap memberikan kasih dan cintanya. Dia tetap untuk memberikan kehidupannya dan kualitas ini, saudara. Sekali lagi ya, udah ditolak, udah dibenci, udah dikhianati, udah diselingkuhin, tetap aja mencintai. Bukan cuma sekedar mencintai. Kalau ada orang-orang yang sudah ditolak, udah dikhianati, tetap aja mau dekat, tetap aja mencintai. Yes, puji Tuhan, itu pasrah. Ya, itu pasrah kalau menurut saya. Tetapi saudara, ini yang membuat kebesaran kasih Allah menjadi begitu nyata. Ketika dia ditolak, ketika dia dikhianati, ketika dia diselingkuhi, ketika dia ditinggalkan, bahkan ketika dia dibenci, bahkan ketika dia disakiti, bahkan ketika dia dipukul dan dibunuh, bahkan dia tetap memberikan hidupnya dan memberikan yang terbaik. Bukannya pasrah, bukannya diem aja. Aku udahlah, oke udahlah, udah mau diapain lagi, udah saya cintain aja. Enggak, tetap dilayani, tetap diberikan yang terbaik, tetap diberikan bahkan hidupnya. Kualitas kasih ini bertambah bobotnya ketika kasih yang ditolak tadi sekali lagi diikuti oleh tindakan memberi. Saudara mau gak memberi orang yang udah benci sama saudara? Pasti kita bilang, ngapain gue kasih dia? Wah, dia juga udah benci sama gue, ngapain gue kasih lagi? Tapi Yesus tetap diberikan oleh Bapa di sorga sebagai tanda bahwa, walaupun kamu tolak saya, walaupun kamu tolak saya, selalu ada cinta yang terbuka kalau kamu mau balik. Sudah bersama dengan saya? Jadi yang diberikan oleh Bapa itu bukan sekedarnya, tetapi yang dimiliki satu-satunya. Satu-satunya yang dia punya, loh saudara. Yang paling berharga, satu-satunya. Udah dia ditolak, udah dibenci, udah dia difitnah, udah dia dikhianati. Tetapi satu-satunya yang dia punya, yang dimiliki, yang sangat berharga, tetap dikasih loh. Itu kualitas kasih yang luar biasa. Namun ada alasan saudara, kenapa kasih ini diberikan sedemikian rupa. Ada alasannya. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar tahu bahwa Tuhan mengasihi, menerima kasih Tuhan tanpa ngerti alasannya. Bukannya berarti Tuhan perlu alasan untuk mengasihi, bukan itu. Tetapi jelas kalau manusia tidak dikasihi, ini yang akan terjadi, kebinasaan. Jadi kenapa Tuhan mengasihi manusia? Kenapa dia mau memberikan nyawanya? Kenapa dia mau memberikan kehidupannya bahkan yang terbaik supaya jangan ada yang binasa? Kalau manusia nggak menuju kebinasaan, ada di dalam tetap kasihnya Tuhan, Tuhan nggak perlu menyatakan kasihnya karena toh sudah dihidupi kasihnya bersama-sama dengan manusia. Tapi karena manusia menolak dia, justru karena manusia jauh dari dia, justru karena manusia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, makanya kenapa Tuhan harus menunjukkan kasihnya. Supaya manusia ingat, ada kasih Tuhan yang selalu terbuka buat kalian yang sudah jauh dari aku. Selalu ada kasih yang terbuka, penerimaan yang terbuka dari Tuhan buat kalian yang sudah meninggalkan aku. Bahkan yang hidupnya hancur sekalipun, selalu ada rumah buat kalian pulang. Tuhan sedang menunjukkan ini, saudara. Nah, masalah yang terjadi sekarang adalah banyak pengajaran dalam kekristenan di gereja itu kasih Allahnya adalah kasih Allah dengan perspektif yang salah, dengan persepsi yang salah. Apa yang saya maksudkan dengan persepsi yang salah? Jadi karena Allah itu kasih, nggak ada murka. Ini salah, saudara. Karena Allah itu kasih, nggak perlu disiplin. Kalaupun dosa, kalaupun menuju kebinasaan, ya it's okay, kan kasih. No. Ini kekristenan dengan persepsi yang salah tentang kasih Tuhan. Jadi banyak gereja sekarang menolak pengajaran tentang murka Allah. Saya harus bicara dengan tegas pada pagi hari ini. Injil bicara mengenai murka Allah terhadap dosa. Kasihnya luar biasa, yes. Karena justru kasihnya yang luar biasa, dia nggak mau orang masuk dalam murka Allah. Jadi jangan salah persepsi loh saudara. Ada banyak kekristenan nolak. Bicara tentang yang keras-keras gitu. Disiplin. Bicara tentang bicara mengenai penghukuman. Bicara mengenai dosa itu maut. Dan pada akhirnya menuju pada neraka. Neraka tuh seperti sekarang udah dihapus dari diksionari kekristenan.
Karena semua maunya santai-santai, enak-enak, nikmat-nikmat. Wah, dalam hadirat Tuhan, walah hahaha. Apa tuh bahasa itu? Saya juga nggak tahu kenapa saya ngomong gitu. Jadi semuanya itu pokoknya yang enak-enak. Kalaupun berdosa, Tuhan tuh nggak mungkin lah Tuhan itu mengut atau membuang kita ke neraka. Nggak mungkin, dia kan Allah kasih. Jadi kalaupun ayat-ayatnya banyak lagi dipakai dan itu diselewengkan. Dia sudah mati pada saat kamu masih berdosa. Tuh bayangin. Dia udah mati waktu kamu berdosa. Jadi udah berdosa aja tuh, dia udah mati kan. Jadi maksudnya gini, nggak apa-apa gitu. It's okay, dosa kecil, dosa gede, nggak jadi masalah. Tuhan tuh tutup mata karena kasihnya yang luar biasa. Itu pengajaran yang salah. Kita mesti kembali pada Injil. Bahwa ada murka Allah atas dosa. Banyak orang Kristen udah gak takut berbuat dosa. Karena bilang Tuhan Maha Pengasih. No, Tuhan murka terhadap dosa. Saya mau jelasin ini buat saudara. Kalau saya ngomong keras ini bukan berarti saya murka. Karena semangat. Jadi persepsi yang salah tentang kasih Allah itu bahwa gak ada disiplin. Nah, justru alasan kenapa dia menunjukkan kasihnya adalah karena manusia sudah menuju kepada kebinasaan, kepada kematian, kepada kehancuran. Manusia tidak menyadari bahwa hidupnya itu sedang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Dan sering kasih Allah ini ditunjukkan justru bukan dengan belayan, bukan dengan rangkulan, tapi dengan pukulan. Jadi kalau kita dipukul oleh Allah, bukan berarti Allah jahat sama kita dan murkanya tuh. Jadi seolah-olah tuh Tuhan tuh kayak gitu. Jahat banget dia. No, Tuhan yang baik itu bukannya waktu berdosa. Tuhan yang baik justru waktu orang berdosa ditarik sama dia, dibawa keluar dari tempat berdosanya. Saya mau tunjukin ayat-ayat ini buat saudara supaya kita tetap hidup dalam Injil kebenaran, bukan dalam Injil yang palsu. Saya harus sambungkan ini karena bulan ini juga bulan anak. Bulan anak. Kita mau belajar banyak tentang menjadi parenting, menjadi parent, menjadi orang tua. Kita mau belajar banyak bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Banyak orang tua memiliki persepsi yang salah tentang kasih. Kasih sayang kepada anaknya. Supaya anaknya jangan nangis, kasih apa aja asal dia diem. Ini kasih yang salah loh saudara. Anak mau apa aja, yang penting jangan sampai dia marah sama saya papahnya. Apa aja dikasih, jangan sampai berantem. Jangan sampai ribut. Permisif, apa aja boleh. Saudara, ini bukannya kasih. Jahat. Orang tua yang mengasihi adalah orang tua yang kalau anaknya salah, cepat didisiplin. Disiplin bukannya jahat. Disiplin yang benar dalam kebenaran adalah karena kasih. Amin saudara? Saudara setuju dengan ini? Jadi hati-hati orang tua, ini parenting sedikit. Jangan sampai karena takut anaknya susah, lalu anaknya jadi manja. Kalau ada bahasa orang Sumatera, manjo gilo. Artinya manja gila. Manjanya gak karu-karuan. Orang tua gak boleh salah sama dia. Saudara, sekali lagi, minggu lalu saya udah jelaskan buat saudara kan, hati-hati. Ular kecil itu akan jadi ular gede. Kalau anak kecil nggak dididik dari kecil, nggak diajar dari kecil, nggak didisiplin dari kecil, gini, bukan orang tuanya yang murka menghukum dia, tetapi dosa atau kesalahan dia yang akan menghukum dia di masa yang akan datang. Kalau orang tua nggak disiplin hari ini, keadaan ke depan yang akan menghukum dia. Sudah ngerti maksud saya? Saya baru dengar dari Epi, dia baca ada begitu banyak anak-anak sekarang stres, sakit jiwa karena kecanduan gadget. Kalau orang tua bilang, it's okay, anak gue pinter. 1 tahun udah mainin gadget loh. Dia udah tahu tuh buka YouTube. Saudara jangan bangga dulu. Kalau sampai tuh anak begitu diambil gadgetnya dia marah, tantrum dan lain sebagainya. Terus orang tuanya kasih terus karena supaya diem, supaya orang tuanya tenang dan lain sebagainya. Itu anak nanti dihukum sama keadaannya di depan waktu dia udah gede.
Jadi kasih itu bukannya, oh it's okay, gak apa-apa, permisif, semuanya boleh. Enggak. Kasih itu justru disiplin. Kasih itu justru kadang-kadang keras. Kalau kita nggak disiplin anak-anak dari kecil, karena rasa itu tadi takut, nggak enak, kesian, dan lain sebagainya. Nanti sekali lagi, bukan orang tua yang kalau udah gede dia, bukan orang tuanya yang disiplin, polisi yang akan disiplin. KPK yang akan disiplin. Betul, saudara. BNKP yang akan disiplin. Mana yang saudara pilih sebagai orang tua? Disiplin anak sekarang atau disiplin nanti sama orang luar? Saya milih biar saya yang disiplin anak-anak. Supaya nanti mereka aman di luar. Sudah ngerti maksudnya? Dan kalau orang tua takut kehilangan anak dan akhirnya permisif apa aja boleh. Dan gak pernah ada disiplin, gak pernah ada kata-kata yang sedikit tinggi intonasinya dan bahkan kadang-kadang perlu dipukul, saudara. Tapi anaknya masih kecil ya. Jangan anaknya udah jenggotan dipukul. Itu terlambat, saudara. Terlambat. Kalau orang tua takut kehilangan anak dan pada akhirnya permisif, pada akhirnya orang tua itu pasti akan kehilangan anaknya. Pasti. Nah, jadi karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal jadi contoh. Bagaimana hidup yang benar. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, saya mau fokus kepada kata tidak binasa karena ini jarang dibahas. Yang dibahas selalu kasihnya. Kita udah tahu kasih Allah. Kita mengucap syukur buat kasih Allah. Kita mengucap syukur buat kebaikannya. Tapi jangan lupa ada kebinasaan di depan kita kalau kita tidak terima kasihnya Allah. Oke, aman? Saya mau bilang begini. Alkitab tidak pernah berubah. Kalau ada yang bilang penghukuman cuma di perjanjian lama, perjanjian baru kasih karunia, itu salah. Karena dalam perjanjian baru penghukuman tetap ada. Tapi saya mau jelasin buat saudara. Penghukuman atas dosa, kematian atas dosa, itu ada. Dan murka Allah atas dosa, itu masih ada. Dan upah dosa adalah maut, itu masih ada. Jangan anggap enteng sama dosa. Karena ujungnya maut. Dan dosa itu melekat pada manusia. Dan memang Tuhan itu menghukum dosa dan mengasihi manusia. Namun yang menjadi masalah, dosa itu nempel sama manusia. Nah, saya mau ada salib. My friend, mana my friend? Win. Saudara kenalin, ini namanya Erwin. Thomas Erwin lulusan Sati, Malang. Ya, oke, thank you. Boleh tepuk tangan buat Erwin. Win, buka maskernya biar kelihatan. Dia staf baru di GSI Bethlehem. Oke, umurnya masih 17 tahun. Iya. Ini saudara dosa. Dosa itu semua ya, saudara sebutkan aja. Ada dua hal yang kita perlu mengerti tentang dosa. Kalau kamu bisa bukain. Ada dua hal yang kita perlu mengerti tentang dosa. Yang pertama adalah the nature of sin. Naturnya dosa. Saya nggak bikin apa aja, saya berdiri begini aja, saya udah berdosa. Ini manusia berdosa. Karena dosa itu jadi nature. Jadi memang saya manusia berdosa. Nah, waktu saya mengerjakan sesuatu, ada yang disebut dengan the action of sin. Dosa yang dikerjakan. Ya, karena saya berdosa, saya lakukan sesuatu, apa yang saya lakukan itu adalah dosa. Oke, ingat saudara ya. Nah, Tuhan dia akan hukum dosa. Tapi dosa itu udah nempel sama manusia. Bisa, Win? Dosa ini udah nempel sama manusia. Nah. Sudah dia gak usah bikin apapun, dia udah dosa. Itu the nature of sin. Lalu begitu dia mulai berbohong, itu the action of sin. Waktu dia mulai membunuh, waktu dia mulai ngebohong sama orang dan lain sebagainya, itu the action of sin. Akibat dari seorang yang berdosa. Oke? Saya berharap sudah jelasin. Nah, Tuhan menghukum dosa. Tuhan menghukum dosa. Dia menghukum ininya nih. Dia menghukum ininya. Tapi dia mengasihi ininya.
Oke, setuju? Tapi bagaimana mungkin dia hukum ini tanpa kena sama ini? Jelas, saudara? Theologically correct ya? Karena lulusan Sati. Ya saudara ya. Jadi nggak mungkin Tuhan hukum ini, dia hancurkan ini, dia musnahkan ini, dia murka terhadap ini, karena ini yang membuat manusia binasa. Tapi dia nggak bisa murkai ini, hancurkan ini, kutuk ini, tanpa mengenai ini. Cukup jelas? Makanya dosa itu nggak melayang-layang sendirian. Dosa itu nempel dalam pribadi manusia. Dan kalau Tuhan bilang, aku murka terhadap dosa, dia lagi bilang, aku akan hukum dosa. Tapi tidak terlepas dari orang yang berdosa. Tahan ya, Win, saya mau bacain ayat dulu. Karena ini ayatnya ada, saudara. Dan kita perlu ngerti ayat ini. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Jadi siapa yang maut? Dosa apa orangnya? Dosa itu adalah maut. Dan kalau dia masuk ke dalam satu orang, berarti orang itu ada dalam maut. Yes? Betul kan saudara? Dan demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan ini ilustrasinya saudara. Karena Tuhan marah terhadap dosa. Dia gak suka sama dosa. Tapi dia mencintai manusia. Cuman apa daya? Manusia yang dia cintai ini udah ada ininya. Dan gak mungkin dia hukum ini. Lagi melayang-layang dihukum. Mana mungkin saudara menghukum kebohongan? Saudara bisa menghukum kebohongan? Kalau anak saudara berbohong, siapa yang kena hukuman? Bukan kebohongannya. Betul apa enggak? Oh nak, aku mencintai engkau tapi aku benci kebohongan. Hei kebohongan. Nggak ada. Dosa ini nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa dihukum. Karena dosa ini nempel. Dan siapapun yang punya ini pasti kena hukuman. Jelas? Makanya kenapa Yesus harus datang? Yang tergantung di sana terkutuk. Yang tergantung di sana nanggung dosanya. Supaya dosa ini pindah ke sini. Dan makanya kenapa salib jadi kutuk. Makanya kenapa salib itu jadi lampiasan murka Allah. Karena kalau nggak ada ini, kalau nggak ada orang yang tersalib di sini dan yang menanggung dosa manusia, maka manusia itu yang kena. Nah sekarang makanya kenapa mesti manusia yang ada di sini? Karena dia yang harus menanggung semuanya dan dia mati di sini. Kena kutuk Allah. Karena ini nggak bisa melayang-layang. Ini mesti dikenakan kepada seseorang. Dan memang itu sudah masuk ke dalam dunia. Kita simpan di sini. Kita persilahkan Erwin duduk. Thank you, Win. Boleh kasih tepuk tangan sudah buat Erwin. Thank you, Win. Makanya kenapa 1 Petrus 2 ayat 24 bilang ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, Erwin tadi sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, Win, kamu disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, oleh semua luka karena hukuman, luka karena murka Allah, hancur dia di sini. Karena kehancurannya lah kamu disembuhkan. Karena kehancurannya lah dosamu ditanggung. Kamu sembuh dari dosa. The nature of sin itu selesai. Makanya jangan heran, ada orang yang percaya pada Yesus tapi masih melakukan dosa. Karena itu the action of sin. The nature-nya udah selesai. Makanya kenapa Tuhan bilang, kalau kamu sudah mati dalam dosa, jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi lakukan yang disebut the action of sin. Selesai. Tapi itu masih ada, iya masih ada. Tapi ini udah gak ada, karena udah dimatiin. Di dalam tubuh Kristus, itu udah selesai. Nah, saudara, saya maju sedikit. Saudara masih bersama dengan saya? Yohanes 3 ayat 18 dan 19.
barang siapa percaya kepadanya, saudara lihat nih, ia tidak akan dihukum karena yang ada di salib sudah terhukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi hukuman itu masih berlaku untuk mereka yang nggak mau percaya. Oke, saudara? Saya berdoa, saudara, pewahyuan pagi ini turun di atas kita semua. Jadi hukuman itu sudah ditanggung, dan yang sudah di dalam Kristus yang percaya kepadanya sudah tidak lagi di bawah hukuman. Tetapi barang siapa tidak percaya tetap berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah yang disebut Yesus Kristus. Dan inilah hukuman itu. Sudah perhatikan, ini baik. Perhatikan baik. Kita berpikir hukuman itu digebotin, buak, betul? Kita berpikir hukuman itu ditendang keluar, jauh-jauh sana lu, dihukum. Tapi inilah penghukumannya. Sudah perhatikan baik-baik. Inilah hukuman itu. Apa hukumannya? Terang udah datang ke dalam dunia. Terang sudah datang ke dalam dunia. Keselamatan, dosa yang ditanggung, itu sudah ada. Terang sudah datang ke dalam dunia. Tapi, nah ini dia saudara, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. That is punishment. Saudara nggak ngerti nih. Saya nggak kiri kanannya. Lu denger gak apa yang dia ngomong? Saudara, hukumannya udah ada di sini. Tapi mereka yang menolak ini, nggak mau datang sama dia, nggak mau menyerahkan hidup sama dia dan percaya kepada dia, itu sedang memisahkan diri dari jalan keluar terhadap kematian. Dia menolak jalan keluar, itu hukuman. Barang siapa yang menolak kebenaran Tuhan dan dengan sengaja melawan salib Kristus, dia menempatkan dirinya di dalam hukuman. Jadi hukuman itu masih ada. Di luar Kristus, hukuman itu ada. Di luar Kristus, kutuk itu masih ada. Di luar Kristus, semua kehancuran, semua kebinasaan itu masih ada. Makanya kenapa gereja mesti bicara tentang kasih karunia dan murka Allah. Mesti. Kalau enggak, orang nggak mau lihat ini, nggak mau tahu sama ini. Itu kesesatan, itu penipuan yang dilakukan oleh iblis. Ini masalahnya sekali lagi saudara. Ketika gereja berhenti memberitakan tentang penghukuman dan kebinasaan karena dosa, murka Allah atas dosa, maka gereja akan kehilangan kebenaran dan kekuatannya. Gereja akan dilemahkan dan akhirnya dimatikan serta dibinasakan dalam dosa. Karena ingat, the action of sin masih ada. Barang siapa yang melakukan dosa dengan sengaja. Sudah perhatikan. Padahal udah tahu kebenaran. Tidak ada lagi salib yang dapat menyelamatkan. Karena udah satu kali. Dengan sengaja berbuat dosa. Padahal udah tahu kebenaran. Kenapa sengaja berbuat dosa? Itu tipu daya iblis. It's okay, gak masalah. Udah diampunin kok. Gak masalah. Tenang aja, kita gak luput kok dari dosa. Gak masalah. Itu kesesatan. Itu yang membuat gereja lemah. Itu yang membuat gereja gak kuat. Dan gereja akan hidup seenaknya. Bebas melakukan dosa. Tidak merasa perlu menjaga kekudusan. Nggak ada pagar perlindungan yang akhirnya membuat manusia jalan jauh keluar dari Tuhan. Karena nggak ada pagar perlindungannya. Ini yang terjadi di sepanjang sejarah manusia, saudara. Manusia hidup di antara kasih Allah dan murka Allah. Keselamatan Allah dan penghakiman Allah. Kebenaran dan kefasikan. Berkat dan kutuk. Manusia sepanjang sejarah hidup di sini. Jadi jangan dihilangkan penghukuman. Walaupun kita gak mau masuk dalam penghukuman. Kita mau terus mengingat kasih, puji Tuhan. Tapi ingat, kalau kita keluar dari dia, penghukuman itu masih ada.
2 Petrus 2 ayat yang kelima. Ini yang kejadian di dalam sejarah manusia, saudara. Antara pemberontakan, tapi juga keselamatan yang dia sediakan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba dari dulu. Jadi kalau bilang, itu mah perjanjian lama. Saudara, jangan percaya lagi sama Alkitab. Kalau saudara bicara bahwa semua penghukuman itu ada di perjanjian lama. Robek perjanjian lama, jangan pakai. Tapi itu gak akan pernah bisa, karena itu firman Tuhan. Gak ada yang pernah digagalkan. Tuhan datang bukan untuk menggagalkan firman hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh perpuluhan itu perjanjian lama. Saya gak bilang bahwa saudara harus kasih perpuluhan. Itu cinta saudara kepada Tuhan. Ketaatan saudara pada Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu perjanjian lama. Sobek perjanjian lama, gak usah dipakai. Tapi itu pun kesalahan. Karena perjanjian lama adalah firman Tuhan. Oke? Saya gak perlu bahas itu ya saudara ya. Jadi jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi kalau ini di perjanjian lama, di masa kemudian juga ada orang yang sama melakukan kefasikan seperti Sodom dan Gomora. Apakah Tuhan akan hukum? Oh iya, penghukuman tetap ada. Karena Tuhan harus menghukum dosa. Ingat saudara, Tuhan harus menghukum dosa. Karena hanya mereka yang percaya kepada Yesus, dosanya udah digantung di sana. Tapi mereka yang menolak Kristus, dosanya tetap ada di dalam dia. Itu penghukuman. Sudah bersama dengan saya? Dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa yang kemudian. Tetapi Tuhan menyelamatkan Lot yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Mengikuti hawa nafsu mereka. Saudara, di generasi sekarang ada banyak orang yang hanya mau mengikuti hawa nafsunya. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi sebetulnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu yang Paulus bilang. Ya mereka dalam ibadah, ya mereka melayani Tuhan, tapi mereka ngikutin nafsunya. Itu sama saja mereka menempatkan diri pada murka Allah. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh, orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bukan Tuhan yang akan menyiksa, tapi dosa itu sendiri akan menyiksa mereka. Oke saudara? Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ada 2 jenis orang berdosa. Ada 2 jenis, perhatikan baik-baik. Orang berdosa yang sadar bahwa aku butuh pertolongan. Tuhan, aku nyesel banget. Tuhan, aku mau kembali. Tuhan, aku gak mau hidup dalam dosa ini. Aku tahu aku akan binasa. Aku tahu akan mati. Aku capek hidup dalam dosa. Tuhan, tolong aku. Itu orang berdosa yang mengakui dosanya. Dan orang yang seperti ini, saudara. Orang yang seperti ini. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Kalau ada orang yang rasa saya sakit Tuhan, saya capek Tuhan, saya gak bisa dengan pertolongan manusia, saya gak bisa. Saya butuh Tuhan yang menjadi penolong saya. Saya butuh Tuhan menyelamatkan saya. Orang berdosa seperti inilah yang akan didatangi oleh Yesus. Yang sedang dicari oleh Yesus. Dan dia akan diselamatkan oleh Yesus. Tapi ada jenis kedua orang yang berdosa. Sudah jangan salah. Jenis kedua orang yang berdosa adalah orang yang memang menikmati dosa. Dan mereka dengan sengaja berbuat dosa dan menantang Allah. Kalaupun mereka nggak tantang Allah, dengan mereka melakukan sengaja berbuat dosa dalam hadirat Tuhan. Sudah bisa bayangin nggak? Melakukan dosa dalam hadirat Tuhan. Dan itu bisa terjadi. Karena penentangan dirinya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Dan orang yang berdosa seperti ini, dia berseberangan dengan Tuhan. Dan bagaimana mungkin dia bisa ada di keselamatan yang Yesus berikan kalau dia bertentangan dengan
perintah Tuhan. Yudas 1 ayat 23. Untuk orang berdosa jenis pertama ini, Yudas katakan, selamatkanlah mereka dengan jalan apa saudara? Merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kalau saya punya anak, dia sedang menuju api yang dia nggak ngerti saudara. Dan dia cuma pegang apinya. Kira-kira, jangan. Nanti kebakar. Begitu udah kebakar, tuh kan udah dibilangin, jangan. Saudara begitu? Saya yakin orang tua yang waras pasti akan, begitu dia lihat tuh anaknya lagi menuju sana, ditarik katanya apa? Dirampas. Itu kata rampas itu keras tuh saudara. Kalau saudara nggak mau kasih, ada orang yang akan merampas. Sama, ada orang yang nggak sadar dia sedang menuju ke sana. Kalau dia nggak dirampas cepat saudara, mati dia. Dan kadang-kadang ketika dirampas, anak itu bilangnya apa? Jahat lu. Padahal begitu besar kasih Allah akan dunia ini loh. Dia mau kita selamat loh. Tapi justru yang diselamatin nolak. Dan bilang apa? Jahat lu. Kalau kamu baik, peluk saya dong. Rangkul saya dong. Udah gak sempat ngerangkul, kamu mati. Gue mesti tarik lu keluar. Begitu tarik keluar, baru disembuhkan. Sudah ngerti maksudnya? Ketika orang tua harus disiplin anaknya untuk melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran etika, itu adalah upaya penyelamatan. Jadi orang tua jangan bilang bahwa ketika ada yang mendisiplin, terus dia bilang, oh jahat kamu gak bener, kamu gak ada punya kasih Tuhan. Loh, anak itu lagi didisiplin. Untuk orang berdosa model kedua, mereka tuh menikmati dosa dan sengaja menentang Allah karena keinginan hatinya. Dan ini Alkitab katakan, sudah dosa terbesar itu adalah kesombongan. Iblis ingat jatuh karena pride, kesombongan. Roma 1 ayat 18. Saya bacakan panjang ya buat saudara ya. Tapi saya akan segera selesai karena kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Roma 1 ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari sorga. Saudara lihat yang ditebelin sana? Oke, saya gak bacain yang abu-abu ya. Saya langsung bacain yang tebel. Kenapa murka Allah nyata dari sorga? Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, lihat langsung lompat, saya highlight buat saudara. Pikiran mereka menjadi sia-sia. Sekalipun mereka mengenal Allah. Dengar saudara. Dengar. Mereka mengenal Allah loh. Tapi sekalipun mereka mengenal Allah, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kenapa ayat 23? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. 26, ini akibatnya. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Penyimpangan seksual terjadi. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Sehingga, lihat yang hitam sudah, mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. Mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. 28 lompat. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa akibatnya? 29 sampai dengan 32. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, mengumpat, memfitnah, membenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Perhatikan saudara, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi dengar saya,
Ini bahaya. Mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saya gambarkan buat saudara. Ketidaktaatan pada Allah itu menyebabkan penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala pasti ujungnya penyimpangan seksual. Dan penyimpangan seksual hasilnya adalah segala macam perbuatan dosa tadi. Dan ujungnya penghukuman dan murka Allah. Ketidaktaatan dan dosa di Taman Eden karena ketidaktaatan. Orang Israel dibuang dari tanah perjanjian ke Babel karena ketidaktaatan. Dan yang terakhir, saya sering khotbahkan ini. Kalau ada Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, enyah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Padahal kamu bernubuat, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, kamu mengusir setan demi namaku, tapi aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Selalu ketidaktaatan akan menghasilkan apa yang saya tuliskan. Ketidaktaatan akan menghasilkan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu menyembah selain Tuhan. Dan penyembahan selain Tuhan terjadi penyimpangan seksual dan segala macam perbuatan dosa, penghukuman dan murka Allah. Dan ini yang sedang diperjuangkan oleh dunia ini sekarang dalam gerakan yang begitu besar. Dan saya harus bicara keras. Gereja nggak boleh kalah. Bukan karena gereja benci. Bukan karena gereja ingin melawan gerakan-gerakan ini supaya gereja menang. Bukan. Ujungnya bukan itu. Ujungnya supaya jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gereja harus, kalau memberi tepuk tangan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Oh ya. Apa yang sedang terjadi, saudara? Kesombongan itu sedang terjadi. Dan itu dipamerkan kemana-mana. Perbuatan mesum yang dipertontonkan kepada dunia luar biasa, dan itu mempengaruhi budaya. Dan itu mempengaruhi dunia ini. Dan itu termasuk mempengaruhi gereja. Saudara lihat ada Pride Month. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara aware dengan hal ini. Kenapa mereka pakai kata pride? Karena itu kesombongan. Mereka bilang gini, kami bisa hidup tanpa Tuhan. Kami nggak perlu firman Tuhan, kami maunya sendiri, kami punya hukum sendiri, kami kalau boleh punya Alkitab sendiri. Kalau perlu Alkitab orang Kristen diganti, out of date. Karena kami menghidupi kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya adalah di mana setiap orang boleh saling mengasihi. Setiap orang boleh saling mencintai. Setiap orang boleh melakukan apa saja karena cinta. Demi cinta, makanya love wins. Mereka tulis begitu. Love-nya siapa, saudara? Enggak, saya harus bicara keras ini. Kenapa? Karena kasih. Bukan karena mau hajar orangnya. Bukan, ini bukan personal. Ini spiritual. Ini bukan masalah personal. Ini masalah spiritual. Dan roh ini sedang mengintimidasi dunia sekarang. Kalau saya khotbah ini di Amerika, saya langsung ditangkap. Oh iya, hate speech. Kebencian. Loh, ini bukan kebencian. Justru Tuhan mengasihi supaya orang selamat. Kok dilihat sebagai kebencian? Justru kalau ngomong keras begini sedang merampas mereka keluar dari situ. Tapi karena pride yang dipakai, saudara. Kesombongan dan pakai kata cinta demi nama cinta. Dan akhirnya mereka march. Mereka bisa jalan. Jutaan orang di jalan, saudara. Bahkan yang gak ikut terlibat, ya ikut senang-senang aja. Seperti tadi firman Tuhan bilang. Mereka menyetujui. It's okay. Oh, rame-rame kok ini kok. Gak ada masalah. Gak ada bedanya sama cap gome. Pawai. Gak apa-apa dong. Kan ini budaya biasa. Kesombongan mulai masuk ke dalam sekolah. Masuk dalam pemerintahan. Masuk dalam budaya. Masuk dalam entertainment. Bahkan masuk dalam gereja. Dan mulai iblis masuk ke sana. Untuk mengacaukan pikiran orang. Bahwa ini tentang kasih. Ini tentang cinta. No, it's about disaster. Ini tentang pemusnahan terhadap hukum Allah dan pemberontakan terhadap firman Tuhan. Dan ujungnya pasti maut. Ujungnya pasti kebinasaan. Dan ini terus disuarakan, saudara, yang pada akhirnya dianggap hal yang biasa. Saudara, kalau nonton di mana-mana ada orang-orang yang dengan gaya-gaya tertentu dan kita bilang lucu. Tapi itu sedang membuat sebuah budaya
bahwa it's okay. Permisif, boleh. Kompromi tanpa pertobatan itu bisa menghasilkan kebinasaan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jangan main-main dengan dosa, saudara. Satu lagi, kenapa mereka menggunakan rainbow? Lihat, saudara. Kenapa pakai rainbow? Ini sedang mengolok-olok Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, ketika air bah selesai, Tuhan menaruh busurnya katanya. Dan itu pelangi. Dan Tuhan berjanji, aku tidak akan menghukum bumi lagi. Dan waktu mereka pakai rainbow, mereka sedang bilang sama Tuhan, hei, lu gak akan hukum kan? Lu gak akan hukum nih, janji lu nih. Jadi kami bebas melakukan apa aja, kami bebas mencintai siapa aja dengan cara apa saja. Rainbow. Hei, mau hukum? Hei, perkataanmu nih. Rainbow. Mereka sedang menantang Tuhan dengan ini. Mungkin saudara kita gak sadar, karena itu jadi hal yang sepertinya biasa. Di setiap negara sekarang begitu banyak penyelewengan yang dianggap menjadi biasa. Dan Yesaya 5 ayat 20, dan saya akan tutup dengan ini. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Gerakan-gerakan yang terjadi dalam dunia sekarang ini jelas menentang Allah dan bertentangan dengan kasih Allah. Yesus yang dalam semua keberadaan yang adalah kasih sedang mengajarkan, kalau kamu mau ikut aku, mati terhadap diri, pikul salib. Dan dia bicara dan dia tegur keras Petrus ketika Petrus, minggu lalu saya sudah khotbahkan, ketika Petrus bilang, oh jangan, Yesus engkau gak boleh menderita. Hei iblis, pergi. Yesus harus keras. Tapi bukan berarti dia jahat. Bukan berarti dia ingin menghancurkan, justru menyelamatkan. Orang tua, jangan salah. Saudara keras sama anak saudara sekarang, itu akan menyelamatkan mereka. Tapi saudara lembek sama mereka sekarang, permisif sama mereka, apa aja boleh, semuanya diperbolehkan, justru itu akan mencelakakan mereka. Apakah Yesus tidak memiliki kasih kalau dia hardik orang-orang Farisi, ular beludak? Apakah Yesus nggak punya kasih? Jelas dia kasih, saudara. Tapi perspektifnya, persepsinya bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sayang kita loh saudara. Tuhan tuh sayang saudara dan saya. Kita ini manusia brengsek, kita ini manusia rusak, kita ini manusia yang berdosa. Kalau kita terus menolak Tuhan, kalau kita terus maunya lari, maunya sendiri, keluar dari jalannya Tuhan, kita sedang menjauhi salib Kristus. Padahal Yesus katakan pikul salib setiap hari, pikul salib, sangkal diri. Karena dengan itu kamu diselamatkan. Kalau Tuhan marah, kalau Tuhan disiplin, itu bukan berarti Tuhan jahat dan Tuhan mau hancurkan. Justru supaya jangan ada yang binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Doa saya pagi ini buat kita, jangan jauh dari Tuhan. Datang sama dia. Kalau saudara hari ini ada dalam kondisi saudara merasa saudara berdosa, jangan keraskan hatimu seperti pada hari kekerasan itu. Tapi buka hatimu pagi ini, datang sama Yesus. Pegang perjamuan suci saudara. Dan kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Ini yang menjadi peringatan akan dia saudara. Kalau saudara ada yang belum terima roti atau air anggur, silakan angkat tangan saudara, Asyir akan bantu saudara. Ini di depan ada yang belum terima. Di depan ada yang belum terima, boleh minta tolong Asyir.
Saudara, roti dan air anggur ini, sekali lagi ini cuma lambang ya. Tapi kalau kita ngerti prinsip ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat akan salib itu tadi. Dosa saudara dan saya itu udah ada di sana. Kita udah selesai. Jangan lagi berbuat dosa. Ayo hidup di dalam Dia. Hidup dalam firman-Nya. Hidup dalam komunitas yang benar. Kalau perlu tinggalkan komunitas yang membawa kamu memberontak terhadap Tuhan. Tinggalkan komunitas itu. Karena itu gak akan menyelamatkan. Justru membawa kehancuran. Ayo datang sama Tuhan. Dan sementara saudara renungkan firman ini, minta ampun sama Tuhan. Kalau aku udah jauh dari Tuhan, minta ampun. Pagi ini Bapak, aku mau ambil perjamuan kudus. Makan roti dan minum air anggur yang melambangkan darah Yesus. Tuhan, aku mau ingat bahwa Engkau sudah mati buat saya. Engkau murka bukan karena Engkau mau menghancurkan, justru karena Engkau tidak mau kami hancur. Ampuni kami kalau kami salah persepsi, Tuhan. Ampuni kami. Sebagai orang tua juga seringkali kami salah persepsi, sehingga kami memanjakan anak-anak kami dan kami gak mau mendisiplin, gak berani disiplin mereka. Tolong kami Tuhan, pagi ini kami bisa mengerti firman Tuhan. Kami bisa ngerti isi hatimu Bapak. Bicaralah terus.